Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Roza di pelajaran Matematika Ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi linier. Nah, apa itu fungsi linier? Nah, fungsi linier adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel bebas tersebut, sehingga sering disebut sebagai fungsi berderajat 1. Bentuk umum dari persamaan linier ini adalah Y sama dengan A tambah BX, atau sering dinyatakan dalam bentuk implisit sebagai berikut. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Grafik fungsi linier. Grafik fungsi linier yang sering kita sebut Y sama dengan Fx sama dengan AX tambah B dalam bidang kartesius berupa garis lurus yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Sumbu X itu dia vertikal, sedangkan sumbu Y dia horizontal. Grafik fungsi linier ini memotong sumbu Y di sebuah titik dengan ordinat Y sama dengan B. Bilangan A atau disebut gradien atau koefisien arah dari garis lurus tersebut. Dan A sama dengan tangen dari A, di mana A merupakan sudut yang dibentuk oleh garis lurus terhadap sumbu X positif. Perhatikan gambar grafik fungsi linier sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar dari fungsi linier. Ini adalah sumbu X, sumbu datar, dan ini adalah sumbu Y, sumbu vertikal, ya, datar atau vertikal, ya. Terus yang ini horizontal, yang ke atas. Nah, ini adalah grafik fungsi linier Y sama dengan AX tambah B, di mana Y sama dengan B. Kalau dari gambar grafik ini, Y-nya ditunjukkan di angka 3. Berarti Y sama dengan 3, berarti B-nya di sini 3. Ya, sedangkan sudut dari garisnya ini, persamaan garis lurusnya ini dengan bidang datar, nah di sini disebut tan A. Nah, tan A ini sama dengan A. Ya, itu sama dengan gradien. Nah, kalau dari gambar ini, gradiennya A-nya ini sama dengan 3/4. Berarti ini adalah persamaan untuk garis lurus Y sama dengan 3/4X ditambah 3. Ya, nanti kita dari mana bisa dapat persamaannya seperti itu, nanti selanjutnya akan dijelaskan. Nah, yang berikutnya bagaimana sih cara menggambar grafik? Ada dua cara menggambar grafik fungsi linier. Cara yang pertama yaitu kita dengan menentukan dan menghubungkan titik-titik yang dilalui kurva. Nah, kalau misalnya tadi ada suatu persamaan, misalnya Y sama dengan X tambah 3 gitu. Nah, kita akan mencari titik-titik yang menghubungi kurva, kita umpamakan dari X-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, gitu juga ke minus 1, minus 2, minus 3. Ya, baru dari titik-titik itu kita cari Y-nya, kemudian kita hubungkan dan kita gambarkan kurvanya. Nah, cara yang kedua, dengan menentukan dan menghubungkan titik-titik penting kurva. Nah, cara ini biasanya lebih sering digunakan. Nah, ada 3 langkah untuk menggambar grafik fungsi linier dengan cara yang kedua. Cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0, diperoleh koordinatnya titik A adalah X1, 0. Cara yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana X sama dengan 0, diperoleh koordinat B 0, Y1. Kemudian kita hubungkan dua titik A dan B sehingga terbentuklah sebuah garis lurus.
Nah, contoh. Gambarlah grafik dari fungsi fx sama dengan y sama dengan 2x kurang 6. Nah, jawabannya kita yang pertama cari titik potong dengan sumbu x, di mana y sama dengan 0. Jika y sama dengan 2x kurang 6, jika y 0, maka 2x kurang 6. 6 sama dengan 3x. Maka x1-nya sama dengan 3. Jadi titiknya x, y 3,0. Karena tadi y-nya 0, dapat x-nya 3. Yang kedua, cari titik potong dengan sumbu y, di mana x sama dengan 0. Persamaannya, y sama dengan 2x kurang 6. Y sama dengan 2 kali 0. Karena x-nya tadi 0, dikurang 6. 2 kali 0, 0 kurang 6. Y sama dengan minus 6. Maka titiknya x, y, x-nya 0, y-nya minus 6. Sehingga diperoleh x, y, x-nya 3, y-nya 0, maka titik x, y-nya 3 dengan 0. X-nya 0, y-nya minus 6, maka x, y 0, minus 6. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, kita hubungkan kalau x-nya 0 tadi, berarti y-nya minus 6. Nah, kita buat di sini titiknya minus 6. Kemudian, kalau y-nya 0, berarti x-nya 3. Kita buat titiknya di sini. Nah, kita bisa gambar, kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, inilah semua yang melalui persamaan linier dari y sama dengan 2x kurang 6. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan nilai-nilai lain, misalnya x-nya 4, maka nanti dapatannya hasilnya y-nya 2 kali 4, 8. 8 kurang 6, 2. Maka kalau misalnya di sininya x-nya 4, maka nanti dapat y-nya di sini 2. Nah, dia akan berada di garis y sama dengan 2x kurang 6. Oke. Mudah kan? Nah, kalian harus banyak berlatih dengan contoh-contoh persamaan yang lain supaya lebih terbiasa. Karena nanti di materi-materi selanjutnya kita akan juga banyak belajar atau membuat grafik. Nah, yang berikutnya adalah gradien atau kemiringan fungsi linier. Kemiringan atau slope dari fungsi linier adalah sama dengan perubahan variabel terikat x dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas y. Kemiringan juga disebut gradien yang dilambangkan dengan huruf M. Jadi, kemiringan sama dengan M sama dengan delta y, perubahan dari variabel y, dibagi delta x, perubahan dari variabel x. Atau Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Selanjutnya, contoh. Nah, Y sama dengan 15 kurang 2X. Maka kemiringannya adalah minus 2. Karena yang berada di bersama X ini adalah tingkat kemiringannya. Berarti tingkat kemiringannya negatif 2. Ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1 unit variabel X akan menurunkan 2 unit variabel Y. Nah, berikutnya ada beberapa contoh dari kemiringan dari fungsi linier. Nah, kalau misalnya M-nya itu positif, berarti gambar grafiknya biasanya seperti ini. Kemiringannya positif. Kalau M-nya nanti negatif, berarti kemiringannya gambarnya seperti ini. Ya, kalau misalnya M-nya tidak ada, berarti dia kemiringannya 0. Dia berarti sejajar dengan variabel X. Kalau misalnya kemiringannya tak tentu atau tak hingga, berarti dia ke atas. Ya, oke, ini adalah contoh gambar grafik berdasarkan gradiennya atau kemiringannya. Ada kemiringan positif, kemiringan negatif, kemiringan 0, dan kemiringan tak tentu atau tak berhingga. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana
membuat persamaan atau menentukan persamaan garis lurus ya. Nah, secara garis besar persamaan garis lurus itu bisa kita buat dengan 5 model ya. Nah, tergantung dari apa yang diketahui. Bisa saja yang diketahuinya gradien, bisa saja yang diketahuinya titik-titik yang dilalui, dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah persamaan garis lurus melalui titik 0,0 dengan gradien sebesar M. Maka persamaannya jadinya Y sama dengan M kali X. Nah, yang kedua, persamaan garis lurus bergradien M dan memotong sumbu Y di titik 0,N. Maka persamaannya Y sama dengan M kali X tambah N. Yang ketiga, persamaan garis lurus bergradien M yang melalui titik A, X1, Y1. Maka persamaannya bisa dicari Y dikurang Y1 sama dengan M, buka kurung, X dikurang X1, tutup kurung. Persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Maka persamaan garis lurusnya bisa kita tentukan dengan Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, yang terakhir persamaan garis lurus yang memotong sumbu X pada X1 dan sumbu Y pada Y1. Maka mencari persamaan garis lurusnya, X dibagi X1 ditambah Y dibagi Y1 sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita ke contoh. Mencari persamaan garis lurus melalui titik 0,0 dengan gradien sebesar M. Maka persamaannya biasanya berbentuk Y sama dengan MX. Contoh, tentukan persamaan dari sebuah garis lurus yang melalui titik pusat 0,0 dan bergradien 2. Jawabannya Y sama dengan MX. M-nya adalah gradien berjumlah 2. M-nya adalah gradien bergradien 2. Maka Y sama dengan MX. Y sama dengan 2X. Oke, yang berikutnya. Persamaan garis lurus bergradien M dan memotong sumbu Y di titik 0,N. Kita diketahui gradiennya M dan dia memotong sumbu Y di titik 0,N. Nah, Y sama dengan MX tambah N bentuknya. Contoh, tentukan persamaan garis lurus yang memiliki gradien 3 dan garis lurus tersebut memotong sumbu negatif Y di titik 0,-4. Maka jawabannya adalah Y sama dengan MX tambah N. M-nya tadi gradiennya adalah 3. Ya. Kemudian N-nya tadi adalah titik Y-nya 0,N. Nah, di sini N-nya negatif 4. Maka jadi persamaannya Y sama dengan 3X dikurang 4. Oke, cukup jelas ya sampai di sini. Mudah kan? Nah, yang berikutnya, persamaan garis lurus bergradien M yang melalui titik A, X1, Y1. Rumusnya, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, tutup kurung. Nah, ini buka kurung, tutup kurung ya. Jadi, jangan lupa diperhatikan supaya nanti kita tidak salah atau tidak lupa mengalihkannya. Ya, saya ulang, Y dikurang Y1 sama dengan M, buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Contoh, misal diketahui titik A 2,3 dan kemiringan M sama dengan 0,5. Maka persamaan linearnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 3. Y1-nya tadi adalah 3 sama dengan 0,5. Kemiringannya M sama dengan 0,5 dikali buka kurung dikali X dikurang X1. X1-nya sama dengan 2. Selanjutnya, Y dikurang 3 sama dengan 0,5 kali X. 0,5X dikurang 0,5 kali 2. 0,5 kali negatif 2. Dapat hasilnya negatif 1. Maka Y sama dengan 0,5X tambah 2.
Negatif 1 ditambah 3. Karena berpindah sisi ruas dari ruas kiri ke ruas kanan. Jadi hasilnya persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 0,5X tambah 2. Oke, jangan pusing dulu. Ini juga masih termasuk mudah. Yang penting kita banyak berlatih. Selanjutnya, persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu ada di titik A, X1, Y1, dan di titik B, X2, Y2. Rumusnya, Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Ya, saya ulang. Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Contoh, diketahui titik A 2,3 dan titik B 6,5. Maka persamaan linearnya adalah Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Y dikurang 3. Y1-nya adalah 3. X1, 2. Y1, 3. X2, 6. Y2, 5. Ya, berarti Y dikurang 3 per 5 kurang 3. Ya, 3 dan 5. 5 Y2-nya, 3 Y1-nya. Sama dengan X dikurang 2. X1-nya 2. X2-nya 6. Dibagi 6 dikurang 2. Kita selesaikan. Y dikurang 3 dibagi 2 sama dengan X dikurang 2 dibagi 4. Ya, kita kali silang. Y kurang 3 dikali 4 dengan X kurang 2 dikali 2. Ya, berarti 4Y dikurang 12 sama dengan 2X dikurang 4. 4Y sama dengan 4Y sama dengan 2X tambah 8. 8 dari mana? Minus 4 tambah 12. Ya. Nah, kemudian 4Y sama dengan 2X tambah 8. Kita bagi 4 semuanya. Ya. Berarti Y bagi 4 jadinya Y. 8 bagi 4 jadinya 2. 2X bagi 4 jadinya setengah atau 0,5X. Jadi persamaan linearnya yang dilalui oleh titik 2,3 dan titik 6,5 adalah Y sama dengan 2 tambah 0,5X. Oke, cukup paham ya. Kalau misalnya kurang paham, coba dikerjakan lagi contoh-contoh soal yang lain. Dan ikuti langkah-langkah yang ada sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang terakhir persamaan garis lurus yang memotong sumbu X pada X1 dan sumbu Y pada Y1. Rumusnya X dibagi X1 ditambah Y dibagi Y1 sama dengan 1. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang memotong sumbu X pada X sama dengan 6 dan sumbu Y pada Y sama dengan 3. Jawab, X per X1 tambah Y per Y1 sama dengan 1. X per X1-nya 6 tambah Y per Y1-nya 3 sama dengan 1. Nah, X per 6 tambah Y per 3 kita kali silang. Ya, maka 3X tambah 6Y dibagi, 6 kali 3 18 sama dengan 1. Nah, 3X tambah 6Y sama dengan 18. 18-nya ini kita kali silang juga sama dengan 1 per 1. Ya. Nah, 3X tambah 6Y sama dengan 18. 6Y sama dengan minus 3X tambah 18. Kita bagi 6. 6 per 6, Y sama dengan min 3 dibagi 6, setengah. Setengah X, 18 dibagi 6, 3. Maka persamaannya adalah Y sama dengan min setengah X tambah 3. Ya, jika dicari nanti dia akan melalui sumbu X 6 dan sumbu Y 3. Oke, cukup jelas, cukup mudah kan? Saya harap kita semua mengerti dengan penjelasan yang saya berikan. Nah, selanjutnya ada hubungan dua garis lurus. Ya, ada 4 hubungan dua garis lurus. Yang pertama, garis lurusnya itu berimpit. Berimpit itu artinya sama, gitu ya.
Nah, dua buah garis akan berhimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari atau proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Nah, kemudian ada yang sejajar. Sejajar, dua buah garis akan sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain. Ya, M1-nya sama dengan M2-nya. Tapi C-nya itu berbeda. Ya. Nah, kalau berpotongan dua buah garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lain. Berarti M1 tidak sama dengan M2. Maka nanti dua buah garis tersebut akan berpotongan. Ya. Nah, tegak lurus. Tegak lurus, dua garis akan saling tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan tegak lurus, dua garis akan saling tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Atau kalau misalnya di dalam persamaan matematis, M1 sama dengan negatif min 1 dibagi M2. Atau nilai perkalian kemiringannya menghasilkan negatif 1. M1 dikali M2, dia hasilnya negatif 1. Maka bisa dua buah garisnya itu tegak lurus. Oke, nah ini contoh dari grafik hubungan dua garis lurus. Nah, yang ini berhimpit. Berhimpit itu dia berarti bergabung. Ya, biasanya persamaannya itu ya sama, M-nya sama, N-nya juga sama. Ya, dia tidak ada perbedaan berhimpit. Yang berikutnya ada sejajar. Ya, yang sejajar ini tadi berarti M1-nya sama dengan M2-nya, ya, tingkat kemiringannya sama, gitu. Tapi nilai C-nya bisa berbeda. Yang berikutnya adalah yang berpotongan. Berpotongan berarti M1 tidak sama dengan M2. M1 tidak sama dengan M2, makanya dia bisa berpotongan. Yang terakhir, yang tegak lurus, berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka bisa menghasilkan grafik yang tegak lurus. Oke. Sekian penjelasan saya tentang fungsi linier. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kalian bisa mencoba latihan untuk membuat fungsi linier sehingga menambah pemahaman kita dalam membuat gambar grafik fungsi linier dan mencari persamaan fungsi linier. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.